YouTube channel Official iNews dan nyalakan lonceng. Janda cantik berinisial RA 23 tahun akhirnya ditangkap tim Satres Narkoba Polresta Mataram setelah buron selama 2 bulan. Drama penangkapan RA berlangsung di Jalan Langko, Mataram berkat kerjasama polisi dengan ayah kandung tersangka. Sebelumnya ayah RA telah berulang kali membujuk anaknya untuk menyerahkan diri. Tersangka RA terjerat dalam kasus penyalahguna narkotika dengan barang bukti 15 gram sabu, uang 28 juta dan telepon genggam. Dijerat dengan undang-undang anti narkotika, tersangka RA terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Seorang ibu rumah tangga nyaris dihakimi massa di Pasar Piladang, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Ia kedapatan tangan tengah mencopet. Pelaku tidak bisa berbuat banyak karena saat tertangkap, di tasnya ditemukan ponsel hasil curian. Beruntung polisi segera turun tangan menangkap pelaku sehingga tidak sempat dihakimi massa. Pelaku mengaku menjalankan aksinya bersama 3 rekannya yang juga ibu rumah tangga dan seorang rekan pria yang menunggu di mobil. Sementara korban mengaku kehilangan ponsel dan uang tunai saat sedang berbelanja di pasar. Isak tangis keluarga menyambut 2 guru korban penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Kedua jenazah dievakuasi ke Timika pada Sabtu siang menggunakan Dabi Air yang disewa pemerintah Kabupaten Puncak. Dari Bandara Moses Kilangi, Timika, jenazah Octavianus Rayu, guru yang bertugas di SD Inpres Kemalbet Jambul, dan Jonathan Randen, guru yang bertugas di SMP Negeri 1 Beoga, langsung dibawa ke RSUD Timika menggunakan 2 ambulans yang diiringi pelayat. Melanggar batas waktu operasional, puluhan pedagang kaki lima ditindak. Trauma pasca gempa di Laut Selatan, ratusan warga Malang Tengah, Malang memilih tidur di luar. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada Minggu pagi ini. Betul, Lista. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lainnya. Bersama saya Gede Satria. Dan saya Arlista Hadi, inilah iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi iNews Pagi hari ini dari Ibu Kota. Pemirsa, petugas Satpol PP Kota Jakarta Timur menertibkan puluhan pedagang yang melanggar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di sepanjang Jalan Cawang Sutoyo, Kramat Jati, Jakarta Timur. Puluhan pedagang ditindak karena melanggar batas waktu operasional yang ditentukan serta menimbulkan keramaian masyarakat. Petugas Satpol PP Kota Jakarta Timur membubarkan kerumunan pengunjung dan menutup lapak dagangan yang masih buka lepas pukul 9 malam tadi. Sejumlah pedagang kaki lima yang kedapatan melanggar langsung ditindak petugas dengan mengangkut meja dan kursi milik pedagang. Pedagang yang tidak terima diberi sanksi sempat protes hingga adu mulut pun terjadi. Penindakan PPKM di kawasan Jakarta Timur ini dilakukan karena banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan melebihi jam operasional.
Selain itu, puluhan pedagang ini juga menimbulkan kerumunan masyarakat dan melanggar protokol kesehatan. Masyarakat bukannya makin takut, tapi mereka makin nggak sadar. Seperti di belakang kita nih, terutama anak-anak muda ya, di Jalan Raya Sutoyo, ya, termasuk kegiatan pengawasan pelaku usaha, ya, mereka juga masih melakukan pelanggaran. Karena dari pemerintah DKI sendiri, kita udah ada tenggang waktu sampai jam 9 malam, tapi mereka kenyataannya sampai jam segini aja masih buka. Ya. Selanjutnya, seluruh pedagang yang ditindak langsung diberi sanksi berupa denda dan dilarang beroperasi selama 2 hari ke depan. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, tenggelamnya seorang polisi dan seorang pelaku kasus dugaan penganiayaan di Sungai Martapura, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ya, pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang melawan petugas saat hendak ditangkap. Akibatnya, keduanya terjebur ke sungai dan hilang tenggelam. Proses pencarian anggota Polsek Banjarmasin Tengah Bribka Mashudin dan tersangka kasus dugaan penganiayaan berinisial F di Sungai Martapura berlangsung hingga tadi malam. Keduanya hilang tenggelam di Sungai Martapura. Kejadian berawal saat Bribka Mashudin hendak menangkap tersangka F yang selama 6 bulan terakhir menjadi DPO kepolisian di tepi Sungai Martapura. Namun tersangka F melawan ketika hendak diringkus dan keduanya tercebur ke sungai. Anggota dan pelaku tersebut tercebur ke sungai berdua dan di sungai bergumul. Tidak lama kemudian anggota melambaikan tangan, minta tolong. Kemudian setelah minta tolong, satu personil Polri terjun ke sungai juga, ingin menyelamatkan anggota tersebut. Ketika sudah terjun, berjarak berapa meter, ada 4 meter tadi, ternyata ada ombak besar, ya, karena ada speedboat lewat. Ketika speedboat lewat, anggota yang menolong mundur juga ke belakang, kemudian yang meminta tolong, anggota Bribka atas nama M dan tersangka yang saat itu bersamanya tidak terlihat lagi. Operasi pencarian Bribda Mashudin dan tersangka F di Sungai Martapura rencananya akan terus dilanjutkan dengan menyisir Sungai Martapura menggunakan perahu karet. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Denny M. Yunus, iNews melaporkan. Polisi berhasil membongkar industri rumahan yang memproduksi senjata api ilegal di Banyuwangi, Jawa Timur. Berbagai senjata api rakitan dan amunisi disita. 4 orang ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman mati. Jajaran Polresta Banyuwangi, Jawa Timur berhasil membongkar industri rumahan yang memproduksi senjata api ilegal. Berbagai jenis barang bukti senjata api ilegal beserta amunisi disita dalam penggerebekan di dalam sebuah rumah. 4 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah pembuat senjata api rakitan berinisial NM, 51 tahun yang diketahui belajar secara otodidak, serta 3 pembeli senjata rakitan berinisial IPW, CS, dan AW. Keempatnya dijerat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan terancam hukuman kurungan hidup seumur hidup hingga hukuman mati.